Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bunse, kawan. Kesempatan kali ini kita mau berbagi kegiatan kami. Ya, di depan kita ini ada satu bahan, yaitu lantana. Medianya ini hanya tanah saja. Ya, kita taruh di sini dan ternyata ini akarnya sudah masuk ke dalam. Ya, ini tidak kita ground, tetapi bisa dikatakan ini semi ground. Karena ini kita taruh di atas gundukan tanah dan akarnya ini sudah masuk ke dalam ini. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk bahan bonsai lantana ini? Kita akan sedikit ini ya, ngolah untuk tanahnya, karena ini tanahnya masih tanah merah, belum kita kasih sekam. Dan misalkan kita ini angkat, kita tarik, akarnya ini pada putus, sehingga untuk pertumbuhan atasnya ini nanti bisa terganggu. Nah, kadang kita itu tidak sabar, seneng bongkar-bongkar bahan. Padahal ketika kita membongkar bahan, resikonya itu pohon ini akan mengulang dari awal lagi. Jadi sayang kalau misalkan kita bongkar, sebetulnya itu sangat sayang sekali. Jadi kami hanya ingin menyarankan kepada teman-teman semuanya yang memang mengikuti Putu Bunse, tidak usah seneng untuk bongkar bahan kita, terlebih ketika kondisi bahan ini subur. Ya, ini kita tidak bisa mengolah ya, ini kita lihat, karena ini memang tujuan kita adalah untuk membuat bonsai. Untuk percabangannya, kambiumnya ini belum, ini baru 25%-an ini, jadi belum bisa kita apa-apain ini. Misalkan ini kita potong, itu bisa, akan tetapi resikonya kambiumnya ini akan terhambat, dimana untuk percabangannya ini belum sesuai besarnya, ini belum, makanya ini sayang kalau misalkan ini dipotong. Nah, untuk teman-teman yang memang mengikuti Putu Bunse, kita menyarankan tidak usah terburu-buru untuk seneng motong percabangan. Kalau misalkan memang niat kita itu pengen membuat bonsai, kalau misalkan tujuannya memang hanya untuk membuat tanaman hias, tidak masalah. Ya, dipotong nanti bisa rimbun ya. Ini percabangannya. Ini kalau misalkan ini potong, pasti ini akan keluar banyak tunas, memang betul. Tetapi itu nantinya tidak jadi bonsai, nanti larinya ke tanaman hias ya. Sedangkan kita di sini itu pengen membuat bonsai lantana. Yang kita buat ini tidak untuk tanaman hias, tetapi kita mau mencoba belajar untuk membuat bonsai. Makanya ini kita tidak olah cepet-cepet sebelum memang benar-benar sesuai ya. Ini percabangannya ini sudah lumayan, ini kesuburannya sangat bagus ya, ini sangat subur. Kenapa ini bisa subur? Karena akar yang bawah ini sudah masuk ke dalam ini. Tanah yang di bawah ini tanah dari bekas pembakaran sampah. Ini untuk background sebetulnya ya bisa, akan tetapi kita hanya buat seperti pilar lah. Cuman pilarnya ini bisa memberikan nutrisi kepada pohon gitu, karena tanah bawahnya ya. Nah, yang akan kita lakukan itu apa? Kita hanya merawat saja. Bagaimana merawatnya? Kita hanya ini, mengurangi daun-daunnya, kemudian percabangan-percabangan seperti ini ya, yang tidak diperlukan itu dibuang saja ya. Untuk cabang yang ini masih ada kemungkinan untuk kita besarkan, kita jadikan cabangnya ke sini ya. Ini ya, ada yang di atas. Teman-teman bisa melihat ini untuk prosesnya dari awal di playlist di bonsai lantana, itu bisa dilihat beberapa bonsai lantana yang sudah kita upload. Ini salah satunya. Ini sudah kita bongkar kawat-kawatnya, ada yang belum sih ya. Ini paling kita sedikit mengurangi daun yang berada di pangkalnya saja. Kemudian kalau misalkan ada percabangan ya, percabangan yang tidak diperlukan kita buang supaya terfokus. Nah, seperti ini. Yang di belakang ini juga ada dua ya, kita buang, kita fokuskan saja yang bagian atas. Nah, ini masih bisa kita pakai, ini kita biarkan dulu. Kalau ada percabangan yang memang nantinya bisa dipakai, ya udah kita biarkan. Ini percabangan baru semua, ini membuat percabangan baru semua ini. Nah, yang atas ini juga, ini cukup besar yang ini. Untuk bagian yang atas ini sudah lumayan besar.
Ini yang atas ini awalnya itu tinggi, kita potong, memang sengaja kita potong. Kenapa? Supaya seimbang untuk bagian bawahnya. Karena dulunya itu kalah. Ini yang paling besar sendiri kan. Untuk cabang yang ini paling besar sendiri, makanya ini tak potong ini. Kita potong untuk memberi jeda ke yang bagian bawah. Pengaturan nutrisi itu memang perlu kita pahami supaya pertumbuhan nanti bisa seimbang. Ini kita masih membiarkan. Kalau sudah sesuai besarnya, baru nanti kita olah lagi, kita kasih kawat lagi, kita bentuk gerak dasarnya. Ya, ini untuk gerak dasarnya ini sudah kita buat sebetulnya. Akan tetapi nanti tetap akan ada program lagi untuk percabangannya. Ketika kita sudah membersihkan, untuk cabang-cabang yang kita rasa kurang penting kita buang. Nah, ini untuk medianya. Ini tak kasih sekam yang sudah campur dengan pupuk, karena sekam kita itu sekam dari limbah ayam broiler yang sudah benar-benar lapuk, sudah menjadi pupuk. Nah, ini kita akan kasih sekam ini ya, limbah broiler sudah lapuk ini, jadi sudah tidak berbau. Ini kita jadikan sebagai pupuk saja. Jadi memang untuk membuat bonsai, kalau kita sering bongkar bahan, di mana bahan itu membutuhkan pembesaran, ya nanti kita rugi sendiri. Ya, karena semakin sering dibongkar, kalau sudah memikirkan untuk percabangan, pembesaran cabang, kok sering dibongkar, resikonya itu nanti akan terhambat. Makanya jangan seneng bongkar bahan kalau sudah menuju ke percabangan atau pembesaran cabang. Untuk teman-teman semuanya yang memang benar-benar masih pemula seperti kami, untuk belajar membuat bonsai kita tidak harus membeli bahan, mencari bahan yang ada di sekitar kita, kemudian kita olah. Yang terpenting adalah kita itu tahu dasar-dasar membuat bonsai itu apa. Ya, ini sudah selesai dan masih ada, sebetulnya masih ada lantana yang memang perlu diolah. Akan tetapi masih kita biarkan ini. Nah, ini untuk cabang-cabangnya ini sudah lumayan gede-gede ini. Ini pertumbuhannya subur, memang kita biarkan supaya ini untuk cabang-cabangnya ini nanti sesuai besarnya. Nah, yang sana juga bahan lantana. Inilah, baiklah kawan, inilah proses perawatan bahan bonsai lantana. Ya, semoga masih bisa memberikan informasi yang positif untuk teman-teman dan semoga pastinya bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.